akan mulai minta tolong Lause Melani ya. Lause Melani untuk pimpin doa pembukaan ya Lause. Ya. Anak-anak, yuk sebelum kita akan memulai ibadah, kita berdoa ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Dengar suaranya? Dengar Bu Kartika? Dengar Bu. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami agar Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kami berjanji mau menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Lause Kartika agar supaya Tuhan mau memakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, kita bersyukur ya sore hari ini anak-anak sudah berkumpul semua. Nah, berikutnya kita akan pelajari lagu berikutnya yaitu Allahku Besar ya. Nah, Peti tolong ya, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkat, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkat, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, anak-anak ya, pakai gerakan semua ya. Kalau bisa berdiri nih, Lause Kartika juga berdiri bisa. Nah, jadi Allahku besar, besar tangan gini, terus kuat dan perkasa gini ya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh ya. Gunung, kalau gunung gimana? Nah, gunung tangannya gini ya. Nah, gini gunung ya. Terus sungai yang mengalir gini ya, sungai ya. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Semua pakai gerakan ya. Ayo berdiri semua anak-anak. Tolong Mbak Feti putar lagi ya. Allahku besar, kuat dan berkat, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, jadi sungguh luar biasa ya Tuhan. Semuanya milik Tuhan ya. Tadi apa disebutkan? Gunung, ada sungai, ada bintang. Bahkan kita juga miliknya siapa? Milik Allah ya. Nanti Lause cerita hari ini
banyak tentang kebesaran Tuhan ya, anak-anak bisa mendengarkannya ya. Oke, ganti saya yang share screen ya. Feti di stop ya. Ya, yang lagi. Kita akan belajar lagi lagu berikutnya ya, Allah Maha Kuasa. Ini lagunya seperti Mary Had a Little Lamb. Di sini siapa yang sudah pernah Mary Had a Little Lamb? Kayaknya Aileen bisa ya Aileen pinter ya, sudah main pianonya bahkan ya Aileen ya. Nah, coba Mbak Feti tolong putar itu ya, musiknya dari HP ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, sungguh percaya. Allah. Ya sama-sama ya. Ya, jadi Allah kita tuh maha besar ya. Ya besar, besar ya. Allahku maha kuasa ya. Tidak ada Tuhan yang begitu besar dan berkuasa seperti Allah kita ya. Nah, mari kita mempersiapkan hati. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Minta tolong Lause Marta untuk pimpin doa firman ya. Oke, ayo anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk manis, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga kami mau duduk manis, tenang, tidak berbicara sendiri, tetapi kami mau mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati juga Lose Kartika yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami dapat belajar Tuhan untuk taat, untuk setia, dan untuk kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Lause Marta. Nah, anak-anak masih ingat cerita yang minggu lalu? Siapa yang cerita ya minggu lalu? Ya, ada ingat? Lause cerita apa? Ayo. Luther mana ya Luther ya? Hah? Itu. Ini siapa ya? Dadah nih, Rose kasih gambar ini. Apa yang disuruh? Ayo. Gambarnya ini gambarnya Nabi Musa. Ya, Aileen pinter ya, Nabi Musa dan Harun ya. Jadi mereka menghadap ke Raja Firaun ya untuk meminta
supaya orang Israel dibebaskan dari Mesir ya, karena orang Israel diperbudak di Mesir ya. Tapi Firaun keras kepala ya, tidak mau membebaskan orang Israel. Nah, sehingga Tuhan yang kita yang Maha Kuasa turun tangan ya, dia akan membebaskan orang Israel ya. Tuhan kita itu Maha Kuasa. Nah, meskipun Firaun keras kepala, tapi Tuhan lebih berkuasa ya. Sehingga Tuhan menyuruh siapa nih? Musa, Bapak Musa dan Harun pergi menghadap ke Firaun. Pagi-pagi biasa Firaun pergi ke Sungai Nil untuk mandi ya. Nah, siapa yang di sini mandi di sungai ya? Nggak ada ya. Kita mandi di kamar mandi semua, tapi Firaun zaman dulu tuh mandi di sungai ya. Nah, jadi pagi-pagi mereka pergi ke sungai. Nah, Pak Harun ini dan Pak Musa sudah berumur 80 dan 83 tahun ya, tapi masih perkasa ya, zaman dulu orangnya kuat-kuat. Nah, lalu mereka berkata kepada Firaun seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka berkata apa? Beginilah firman Tuhan, biarlah umatku pergi, supaya mereka menyembah kepadaku. Ya, jadi Tuhan meminta Firaun untuk membebaskan orang Israel. Supaya apa? Supaya apa, anak? Supaya kita menyembah Dia, ya, untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau Firaun tidak mau dengar, maka Tuhan akan mengirimkan tulah. Nah, maka Tuhan menyuruh Musa berkata kepada Harun. Nah, Harun ini kokonya Musa ya. Nah, jadi Harun mengulurkan apa nih anak-anak? Mengulurkan tongkat ya. Mengulurkan tongkat ke Sungai Nil. Lalu sungainya berubah warna. Di sini anak-anak berubah warna jadi apa? Warna apa? Merah ya. Aileen pinter ya. Berubah jadi merah gitu ya. Nah, sehingga apa? Sungai yang putih, yang bening ini berubah menjadi merah. Siapa yang di sini sudah pernah ke sungai? Ada yang sudah pernah melihat sungai? Aileen sudah pernah, ya. Tapi kalau sungai yang merah belum pernah ya, berubah jadi merah ya. Nah, di sini sungai biru. Iya, sungai orang Mesir yang paling panjang di dunia ini Tuhan rubah menjadi darah semuanya ya. Nah, lihat sungainya merah semua ya. Nanti kalian di aktivitas kalian bisa kelihatan ya. Air sungainya berubah menjadi merah. Ya, bau darah dan ikan-ikan di sungai semuanya mati ya. Kalian bisa lihat ya, ikan-ikannya mati semua keluar ya, menjadi bau sekali ya, bau amis, bau darah gitu ya, enggak enak ya. Nah, mereka mau minum gimana anak-anak? Enggak bisa minum ya. Siapa yang mau minum darah coba? Ya, mengerikan sekali ya tulah ini ya. Mau minum tidak bisa karena sungainya sudah berubah menjadi darah ya. Selokan-selokan juga berubah menjadi darah semua ya. Tapi Firaun tetap keras kepala ya. Dia pergi, tidak mau membiarkan orang Israel pergi ya. Tapi Tuhan kita Maha Kuasa ya. Sehingga Tuhan berkata pada Musa untuk menyuruh katakan kepada Pak Harun ya, ulurkan tongkatmu ke atas sungai lagi ya. Nah, maka akan keluarlah apa di sini anak-anak, siapa yang kenal binatangnya ini? Kodok. Oh, kodok. Ya,
kodok ya, kodok. Nah, kodok kalau satu atau dua lucu ya, lompat-lompat ya. Tapi ini kodoknya banyak sekali ya, banyak keluar terus dari Sungai Nil ya. Tidak habis-habisnya kodok keluar dan hinggap di mana-mana ya. Coba ya, tuh Musa sudah berkata kepada Firaun ya, kalau kamu tidak mau membiarkan umatku pergi ya, maka kodok-kodok ini akan menulahi seluruh tanah Mesir ya. Nah, jadi Musa jadi kodok-kodok ini bermunculan dari sungai ya menuju ke seluruh negeri Mesir ya. Kalian lihat ya, di mana-mana ada sampai ke atap-atap ya, sampai di mana-mana orang bawa makanan juga dinaikin kodok ya. Coba kalian misalnya sedang makan ya, tiba-tiba kodoknya lompat ke piring kalian, gimana ya, nggak berani makan lagi ya, kilo ya. Jadi sekali ya, mengerikan sekali ya, kodok-kodoknya banyak sekali ya, di mana-mana kodok, di sini kodok, di sana kodok ya. Mau bobok tempat tidur ada kodok juga, aduh gimana ini ya. Nah, terus ya. Nah, Firaun tak juga. Nah, ini Firaun dia juga hinggap ya di tempat duduknya Firaun, tempat tidurnya Firaun semua ya. Akhirnya Firaun takut ya. Aduh kapok juga ya, dia terpaksa memanggil Musa dan Harun, tolong di stop nih kodoknya ya, dihentikan ya. Nah, aku akan membiarkan umatmu pergi. Nah, tetapi Firaun bohong ya, dia tidak menepati janjinya. Setelah pergi, dia tetap keras kepala ya. Nah, waktu dia berkata dia akan membebaskan umat Israel. Nah, Musa berdoa kepada Tuhan ya, sehingga besok kodok-kodok ini mati semuanya ya, dan dikumpulkan oleh orang-orang. Kodok itu banyak sekali ya, bertumpuk-tumpuk seperti gunung ya. Anak-anak di sini bisa melihat ya. Ini orang-orang mengumpulkan begitu banyak kodok dan kodoknya sudah mati, jadi bau ya. Nih, ada yang nutup hidung tuh ya, bau katanya ya. Kodoknya banyak sekali ya, sudah jadi bangkai ya. Demikianlah Tuhan kita yang begitu berkuasa ya, bisa mendatangkan kodok yang luar biasa banyaknya ya. Tapi begitu berkeras kepala, maka Tuhan berkata kepada Musa ya, berkata kepada Harun lagi, ayo ulurkan tongkatmu ya. Nah, kali ini pukul ke tanah ya, maka tanah itu berubah ya menjadi nyamuk ya, seperti nyamuk gitu ya. Firaun ya tetap keras kepala ya, tapi itu nyamuknya kemana-mana ya, menghinggapi manusia, orang, bahkan binatang-binatang juga dihinggapi oleh nyamuk ya, di mana-mana nyamuk ya. Ya, kalian pernah lihat nyamuk ya? Siapa yang di sini pernah mukul nyamuk? Ayo. Aha, ada nyamuk ya. Kalau satu enggak apa-apa ya, hilang ya. Kalau banyak sekali, nyamuknya di mana-mana. Gimana ya? Nggak bisa tidur ya. Nyamuknya di mana-mana ya. Lihat ya, luar biasa banyaknya ya, tuhannya mengerikan sekali ya. Nah, juga nyamuk-nyamuk itu hinggap di Firaun ya. Nah, akhirnya pegawainya, ini benar-benar tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan, jari tangan Tuhan sedang bekerja, menyentuh. Ya, kita terpaksa nih membebaskan orang Israel nih ya. Nah, Firaun juga dihinggapi oleh nyamuk ya, nggak tahan juga dia ya. Nah, tapi tetap keras kepala ya, sehingga pada pagi harinya ya, Musa dan Bapak Harun bertemu lagi, menghadap lagi kepada Firaun ya. Apa yang mereka katakan? Biarkan umatku pergi ya. Biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku ya.
Nah, anak-anak, Tuhan berkata apa? Yuk sama-sama kita ulangi. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Maka Firaun tetap keras kepala ya, sehingga Tuhan mengirimkan menulahi negeri mereka dengan lalat pikat ya. Pikat itu di mana-mana ya, menghinggapi seluruh pegawai Firaun ya, hinggap di mana-mana, mengerikan sekali ya pikatnya itu ya. Nah, lalu juga menghinggapi keluarga-keluarga di Mesir ya. Tidak ada yang bebas dari lalat ini. Tapi kali ini ajaib anak-anak. Orang-orang Israel tidak dihinggapi oleh lalat. Ya, luar biasa ya. Tanah Goshen tempat orang Israel itu tidak ada lalat. Nah, kalian lihat di sini bersih ya, tidak ada lalat. Ya, Allah kita luar biasa ya. Nah, Maha Kuasa, Dia bisa mengirim lalat di tanah Mesir, tetapi orang Israel tidak ada satu pun lalat di situ ya. Mereka bebas memelihara kambing dombanya, mereka bebas di situ ya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, lalu selanjutnya berhubung Firaun yang keras kepala ini ya, dia terpaksa memanggil siapa? Bapak Musa dan Pak Harun ya. Apa? Ya kali ini pergi ya. Nah, tapi tolong stop nih, lalat pikatnya stop ya. Nah, lalu Musa berdoa sehingga berhentilah. Nah, tapi begitu lalatnya pergi, Firaun mau membebaskan orang Israel enggak? Anak-anak, enggak mau ya, Firaun keras kepala ya. Jadi Tuhan akan mengirimkan tulah ya kepada kudanya mereka, kepada dongki keledai, kepada unta, kepada kambing, domba, semua yang hidup ya, binatang-binatang peliharaan mereka yang hidup dengan penyakit sampar ya, sehingga binatang-binatang sini kalian bisa lihat semua ya, mati semua ya, semuanya mati ya, mau kudanya mati semua ya. Orang Mesir sedih sekali ya, karena binatang peliharaan mereka mati ya, mereka rugi banyak sekali ya. Ya, mereka bersedih karena penyakit sampar ini begitu hebatnya ya. Tetapi, Pak Firaun, Raja Firaun, lihat di tempat orang Israel tidak ada yang mati. Hewan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dan tetap hidup ya. Tapi Firaun berkeras kepala, tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, tapi Allah kita Maha Kuasa ya, sehingga berkata lagi kepada Firaun ya, biarkan umatku pergi ya, supaya mereka beribadah kepadaku ya. Kenapa Tuhan ulang-ulang ini anak-anak ya, ulang-ulang terus supaya kita hafal, kita ingat bahwa ini perintah penting ya. Sehingga Musa mengambil di tangannya ini ada abu ya, mengambil jelaga abu, ditaburkan di atas itu ya, sehingga abu ini berubah ya, menghukum Firaun dan umat Mesir ya. Nah, ini berubah menjadi barah ya, menjadi seperti bisul nih, orang-orang pegawai Israel, pegawainya Firaun ini nggak bisa berdiri ya, kena bisul-bisul, sakit sekali ya. Mungkin kalian pernah bentol-bentol ya, tapi kecil. Nah, ini bentolnya besar-besar, mungkin sampai bernanah gitu ya, mengerikan sekali. Hinggap di tubuh hewan, sekarang hinggap di tubuhnya manusia. Di hewan semuanya bentol-bentol semua ya, luka-luka besar ya, menderita sekali mereka ya. Tapi orang Israel tidak kena
penyakit ini ya. Nah, sehingga Tuhan mengutus lagi Musa dan Harun untuk berkata bahwa mereka, kenapa harus ada tulah-tulah ini ya? Nah, anak-anak, cerita Tuhan mengirimkan tulah dan mujizat ini diceritakan kepada anak cucu, bahkan sampai kepada kita ya. Bisa mendengarkan kisah yang luar biasa ajaib ini ya anak-anak. Nah, lalu Musa mengangkat tangannya. Musa menyampaikan firman Tuhan, memberikan peringatan kepada Tuhan, kepada orang-orang di Mesir ya, bahwa Tuhan memerintahkan ya akan ada turun hujan es ya yang mengerikan ya, siapa angin ribut yang mengerikan, hujan es. Jadi siapa yang mengerti firman ini, dia akan tinggal di rumahnya ya. Ya, binatang-binatang yang di luar dibawa masuk ke rumah, orang-orang yang di luar masuk ke dalam rumah ya, supaya bisa terhindar ya dari bahaya ini ya. Nah, kalau pintar mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka masuk ke dalam rumah ya. Jadi anak-anak, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita bebas dari bahaya ini ya. Nah, kita bisa terlepas karena taat dari bahaya yang mengerikan ya. Nah, lihatlah ini ya, yang masih di luar juga ya, tidak mau taat perintah Tuhan ya. Mereka tertimpa oleh hujan es. Ya, mungkin kalian tahu ada hujan salju itu indah ya, tapi hujan es ini begitu mengerikan ya, batunya besar-besar semua yang menimpa orang Mesir ya, luar rumah ya. Nah, lalu kalian lihat ya, ada orang Mesir yang mati di sini ya, tertimpa oleh hujan es ya, ya seperti dilempari batu gitu ya, ngeri sekali ya anak-anak ya. Nah, tapi di tanah Goshen, tempat orang Israel tinggal, tidak ada hujan es. Ya, mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya, luar biasa ya Allah kita ya. Nah, lalu Musa ya mengulurkan tangannya ya, sehingga hujan es ini, badai ini berhenti ya. Nah, selanjutnya Firaun juga ya mau mulai takut ya, Firaun terpaksa ya. Ya boleh kamu pergi ya, yang laki-laki saja ya, yang lain-lain ditinggal ya. Tidak bisa ya, harus semuanya pergi ya. Perintah Tuhan semuanya pergi untuk beribadah kepada Dia. Nah, lalu Tuhan sudah mengirimkan berapa tadi? 7 tulah. Nah, sekarang Dia mau mengirimkan tulah yang ke-8 ya. Nah, mereka masih berkeras kepala, Tuhan lebih berkuasa ya mengirimkan tulah, yaitu belalang. Anak-anak, siapa yang tahu belalang di sini? Ada yang pernah lihat belalang? Nah, belalang ya di pohon-pohon itu ya. Nah, kita lihat di sini belalang hinggap di pohon-pohon ya. Tuhan mengirimkan angin dari timur sehingga banyak telah sekali belalang tiba datang di negeri Mesir itu. Belum pernah ada sebanyak itu sejak zaman dulu sampai sekarang. Begitu banyaknya belalang hinggap di pohon-pohon, di tanaman-tanaman ya. Semua daunnya dimakan sama belalang ya. Kalian lihat mungkin di sini masih bisa lihat hijau-hijau ya. Tapi lama-lama semua yang hijau, tumbuhan itu dimakan semua sama belalang. Saking banyaknya, jadi tidak bisa melihat yang hijau-hijau lagi ya. Saking banyaknya langit pun menjadi gelap ya, ditutupi oleh banyaknya belalang ya. Yang tidak habis-habis belalangnya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, lalu Firaun takut ya. Aku sudah berdosa ya, maafkan saya ya. Nah, tapi benar nggak Firaun nyesel? Ya,
dia terpaksa supaya tulahnya berhenti. Tapi begitu tulahnya berhenti, dia bohong lagi, ya. Nah, Tuhan mengizinkan tulah ini berhenti, ya. Musa mengangkat lagi tangannya, berdoa kepada Tuhan sehingga belalang yang tadi datang dari timur sekarang diterbangkan oleh angin, ya, menuju ke Laut Merah, ya, menuju ke Laut Merah, semuanya hilang, bus, gitu ya, terbang semuanya. Di sini kalian lihat, ya, begitu besarnya kuasa Tuhan, ya, begitu banyak belalang bisa memenuhi, terbang semuanya ke timur menuju ke Laut Merah, ya. Luar biasa, Tuhan sudah mendatangkan 8 tulah kepada orang Mesir ini, ya. Tapi berhubung Firaun keras kepala, ya. Nah, Tuhan berkata lagi kepada Firaun anak-anak tadi kita sudah mendengar, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, ya. Nah, berhubung Firaun tidak mau mendengar, maka dikirimkanlah tulah yang lebih mengerikan lagi, ya. Kegelapan meliputi Mesir selama 3 hari, ya. Nah, nih lihat, ya, di sini gelap, ya, di Mesir, ya. Nah, kalian lihat di sini gambar di bawah, ya. Semuanya gelap hitam, ya. Nggak bisa lihat apa-apa, ya. Nah, siapa yang di sini pernah mungkin mati lampu, ya? Ini lebih ngeri lagi dari mati lampu, ya. Gelap terus selama 3 hari, nggak berhenti gelap terus, ya. Nah, tapi anak mau belajar, ya, Tuhan kita Maha Kuasa, ya. Di tempat orang Israel ada gelap seperti ini enggak? Di tanah Goshen tetap terang, ya, tidak gelap. Ya. Nah, tapi Firaun tetap keras kepala, ya, tidak mau membebaskan orang Israel, ya. Tapi Tuhan kita lebih berkuasa, ya. Nah, Firaun marah. Ayo, kamu nggak boleh muncul di depan saya lagi. Pergi sana, ya. Tapi Musa juga tidak kalah, ya. Nah, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, ya. Nanti akan ada tulah yang lebih mengerikan, ya. Nanti akan diceritakan oleh Lause Melani minggu depan, ya. Nah, tulah yang mengerikan itu apa, ya, anak-anak, ya. Nah, jadi Firaun boleh keras kepala, Firaun boleh berkuasa, tapi siapa yang lebih berkuasa dari Firaun? Lebih hebat, lebih besar. Tuhan. Iya, betul. Tuhan kita lebih berkuasa, ya. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi juga orang-orang Israel, ya. Nah, Tuhan mengasihi orang Israel, ya, meskipun sudah banyak tulah menolak, ya, Allah Israel itu, orang Israel ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan Allah, bukan miliknya Firaun, ya. Jadi Firaun tuh nggak bisa nahan mereka, tidak bisa nahan mereka di Mesir, karena orang Israel punyanya siapa, anak-anak? Punyanya Tuhan. Kita punyanya siapa, anak-anak? Miliknya Tuhan. Iya, miliknya Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji membebaskan orang Israel, ya. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau beribadah dan melayani Tuhan, ya, anak-anak, ya. Kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, ya. Nah, anak-anak, nah, beginilah firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini, ya. Kita bersama-sama, ya, mengucapkan, ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku.
Keluaran 8 ayat 1b. Ini firmannya siapa anak-anak? Tuhan. Tuhan ya. Bukan firmannya Firaun, bukan firmannya Lause, atau bukan firmannya anak-anak ya. Nah, jadi ini firmannya Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Firaun, biarkan umatku pergi. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya siapa yang beribadah? Kita juga beribadah kepadaku. Nah, siapa yang mau membacakan ayat hafalan? Nanti dibantu sama Lause juga bisa ya. Mau baca, Jen? Baca. Jen. Alexa, Lause. Alexa, ya coba Alexa. Iya, Alexa dulu ya, nanti baru Aileen ya. 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Ya. Umatku pergi supaya mereka kepadaku. Ya, pinter ya Alexa, pinter ya. Sebentar, Lause mau nyolok baterai sebentar ya, mau habis ya sebentar ya. Oke, selanjutnya tadi Aileen ya. Aileen juga mau. Alicia mau nyanyi. Oh iya nanti ayat hafalan dulu ya, Aileen ya. Coba Aileen ikut Lause ya. Begini firman. Elin bisa baca loh, Elin sudah bisa baca. Bisa, ya coba Aileen baca. Nggak apa-apa, Lause biar cepet ya. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi. Supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Keluaran 8. Keluaran 8. Ayat 1b. 1b. Iya. Nah, ya Aileen. Nah, siapa lagi? Alicia mau nyanyi. Nanti kita ayat hafalan dulu ya. Nanti habis tutup doa nanti Alicia boleh nyanyi ya. Sabar ya Alicia ya. Kan belajar sabar ya. Nah, siapa yang mau lagi? Ethan mau nyoba, Ethan dibantu Mami. Jen, jangan mainin itu Jen. Tak ambil loh mobilnya. Ethan dibantu mau Ethan? Mau baca? Baca. Mau ya, yuk Ethan yuk kita baca yuk. Itu dibantu loh. Ayo. Beginilah. Iya. Iya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1. b. Iya. Ya, bagus sekali. Nah, siapa lagi? Luther dibantu Lause. Sabar Luther, aktivitasnya nanti ya. Terus Calvin. Nah, Calvin udah bisa baca sendiri nih. Silakan Calvin. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1b. Ya, benar ya. Nah, tutup Lause bisa baca nggak?
Iya, nggak apa-apa ya berikutnya ya. Tadi Lause sudah ulang-ulang ya supaya kalian hafal ya. Nah, siapa lagi yang mau mencoba membacakan? Alicia Jen mau Alicia Jen? Mau nggak? Mau ya, pinter ya silakan dibantu ya. Dibantu Mami apa siapa? Dibantu siapa? Ayo, beginilah Iya. Ya. firman Dengan Tuhan. Tuhan. Biarkanlah Yang jalan umatku, namun umatku, umatku, Ya. umatku, itu lihat besok. Pergi supaya saya mereka kita beribadah dan padaku. Keluaran kekuatan 8 ayat 1b. Ya. Ya, ya, Jen. Nah, Pak Samgar atau Owen? Owen mau Owen? Itu mau kita baca. Oh, ya nanti ya. Terus siapa Yang lagi? yang tegak. Sudah? Ya, kalau sudah kita tutup dalam doa dulu ya. Nanti kita akan menyanyi dan aktivitas ya anak-anak ya. Nah, mari kita lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan terima kasih pada sore hari ini kami dapat menyanyi memuji Tuhan, firman-Mu Tuhan. Karena Engkau yang Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa. Kau telah memimpin umat-Mu, bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kami ya Tuhan. Dapat percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami sejak kecil mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dan mau percaya dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin minggu ini, pimpin anakmu satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi Caca mau nyanyi ya Caca ya? Oh, Caca mau nyanyi lagu apa tadi? Aili nanti juga nyanyi. Ya, coba nyanyi boleh, silakan. Ya, mau nyanyi lagu apa? Alicia mau nyanyi lagu. Ya, cepet ya nyanyinya ya. Karena kita sebentar lagi udah mau selesai ini Zoom-nya mau dipakai anak pemuda ya. Nyanyinya cepetan ya. Ya, silakan. Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. Lead the way. Where are we? But He Strong. let Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya, very good Alicia and Aileen ya. Nah, Ethan mau nyanyi juga Ethan. Ethan biasanya pinter, suka nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ya. Nyanyi apa?
Atau siapa lagi yang mau nyanyi? Ada lagi yang mau nyanyi? Alexa mau nyanyi? Alexa? Belum ya? Oke. Ethan? Oke. Ya, nanti kalau mau nyanyi bilang ya. Ini Lause lanjutkan ini dulu ya, aktivitasnya ya. Nah, jadi kalian kita bisa ulang review kembali yang tadi. Tulah pertama yaitu apa anak-anak? Air Sungai Nil menjadi darah. Yang kedua kata. Lalu yang ketiga nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Kemudian selanjutnya penyakit sampar pada ternak. Kemudian sakit barah, ya bisul pada manusia. Ya, di sini ada sudah bikin ya, ini bisul pada manusia ya. Nah, kemudian ada hujan es ya, tadi hujan es, belalang, gelap gulita ya, yang itulah yang ke-9 tadi ya. Nah, begitu banyak tulah sudah kirimkan ya anak-anak ya, kita bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Begitu hebat. Nah, anak-anak kan sudah dapat lembar aktivitas ya yang dibagikan kepada kalian. Ini ada menggambarkan suasana malam ya, ada bulan. Nah, di tempat orang Mesir tadi gelap gulita ya, gelap ya semuanya ya. Tapi di tempat orang Israel ada terang. Ada bintang-bintang ya, bintang-bintang ciptaannya Tuhan menerangi mereka. Nah, kalian bantu ya menerangi gambar ini, dikasih bintang ya. Kalau bisa kasih krayon putih gambar bintang, atau kalian punya kertas putih tempel bintang-bintang di sini ya, di langit-langit. Oh, ya bagus sekali ya Alicia ya. Nah, tempel bintang-bintang di sini ya, di langit-langit tempel biar terang gambarnya ya. Jadi Tuhan menyertai orang Israel ya, juga Tuhan yang menyertai kita. Nah, lalu Musa dan Harun taat kepada Tuhan ya. Mereka menempuh jalan untuk mencari Firaun, untuk menyampaikan perintah Tuhan. Nah, kalian bisa membantu Pak Musa dan Pak Harun ini ya menuju ke menghadap Firaun untuk memberitakan perintah Tuhan, firman Tuhan ya. Nah, anak bisa mengerjakan ya. Lewat mana ya kira-kira ya? Nah, selanjutnya, nah ini untuk orang tua ya. Orang tua juga boleh dikasih kerjaan ya, dikasih aktivitas. Jadi bisa ada proyek-proyek ya, bisa dibaca di sini, bisa membacakan anak, dan ada proyek untuk orang tua dan anak ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan Lause sudah bagi di grup. Jadi Luther sudah nunjukin Lause ya, ada gambarnya ini ya Luther ya. Nah ini digunting semua ya, dipotong-potong semua ya, seperti ini ya. Kelihatan enggak gambarnya Lause nih? Enggak kelihatan? Nah ini. Nah ini ya, sudah digunting semua ya, gunting ini. Gambar darah ya di Sungai Nil, tulah yang pertama, terus ada orang digunting semua ini. Lause sudah ditempel ini ya. Nanti kalau sudah digunting semua, nah ini sudah digunting semua ya. Ini ada kata. Sama Ciacia nggak ada. Iya, itu harus print dulu ya. Yang nggak ada nggak apa-apa, yang ada saja ya dikerjakan ya. Minta mami ngeprint kalau punya printer nggak di rumah? Apa? Punya printer nggak kalian? Nggak punya. Oh, nggak punya ya nggak apa-apa, yang punya aja ya. Nah ini. Nggak punya. Nah sesudah itu nih dikasih lem di sini ya, di double tap, terus ditempelkan ya, ditempelkan
Nah, jadi ini ya, setelah itu bisa masukkan ke dalam jari. Ya, seperti ini ya. Nah, dimasukkan ke jari kalian satu-satu. Ya. Nah, kalian kalau bisa nanti belajar urutkan ya. Nah, ini kan langsung nih urutannya salah ini ya. Seperti ini salah ya. Ya, tapi kalau kalian belum ngerti nggak apa-apa. Seperti ini dulu yang seperti yang masih kecil, seperti Owen, seperti Austin itu nggak apa-apa. Asal apa? Nggak usah urut ya. Tapi yang sudah agak besar seperti Calvin boleh diurut ya. Yang pertama apa air menjadi darah ya. Yang kedua katak. Nah, yang kedua katak. Nah, terus yang ketiga apalagi tadi kita lanjutkan ya, ketiga, keempat, kelima ya. Ini lanjutkan lagi tangan satunya. Kalau kalian kesulitan masukkan bisa minta tolong apa mami atau yang temen apa koko atau siapa bantuin ya. Nah, dimasukkan ke jari-jari. Nanti kalian lihat kuasa Tuhan ya. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10 di situ ya. Nah, tapi tulah yang ke-10 apa nanti orang Laut Semelani akan cerita ya minggu depan. Ceritanya di gereja ya. Jadi anak-anak mulai minggu depan kalian ada kesempatan untuk beribadah secara fisik seperti koko-kokonya kalian ya. Nah, jadi di sini ada tulah selanjutnya nih ya seperti ini. Nah, apa? Oh ini Alicia nanya, Alicia nanya, iya itu dicarikan jalan, digambar jalannya Musa sama siapa tadi? Musa dan Harun mau menghadap ke Firaun ya. Jadi jalannya lewat mana? Nanti digambar ya sama Aileen ya. Lewat mana supaya bisa sampai ke Raja Firaun ya, yang jalan yang tidak ditutupi ya. Nah, jadi ada apa namanya? Ada belalang, lalu ada tulah ini tadi yang kena binatang itu tulah sampar, terus ini tulah bara, bisul ya, terus hujan es ini ya, dan ini tulah ke-10. Nah, jadi anak-anak kerjakan ya di rumah ya. Nah, jadi mulai minggu depan anak-anak sudah bisa ke gereja seperti koko kalian ya. Nah, Lause Melani, Lause yang lain juga akan bercerita kepada kalian di gereja ya. Kasih tahu papa mama ya. Mulai minggu depan, Sabtu depan jadi tidak ada sekolah minggu. Hari Minggu ya. Anak-anak udah nggak pakai Zoom lagi. Ya, kalian ke gereja. Ya, sekolah minggu di gereja. Ya, bawa alat tulis sendiri, pensil warna atau krayon sendiri, bawa lembar aktivitas sendiri ya. Tadi yang apa? Lembar aktivitas yang buat pelajaran berikutnya ya, dibawa semua ke sekolah minggu ya. Nah, ada tambahan pemberitahuan Pak Semanta? Harinya Minggu ya, bukan Sabtu. Hari Minggu depan kamu disuruh ke gereja. Ya. Jadi bisa anak-anak sudah tahu ya. Langsung ya, bisa ketemu teman-teman, ketemu Lause ya, nggak kayak di sini ya. Kita cuma ketemunya di layar HP atau layar komputer gitu ya. Nah, kita bisa benar-benar saling bertemu ya. Nah, tapi pakai masker, jangan lupa. Nah, pakai masker nanti ya. Nah, kemudian, nah, lihat ya kakinya naik atas. Nah, turunkan ya. Nah, Ethan sudah siap mau nyanyi? Ayo duduk aja. Belum selesai loh, jangan kamu itu. Ayo duduk lama. Lause mau tunjukkan karya kalian yang minggu kemarin. Nah, Lause masukkan video ya. Tolong Peti ditampilkan.
Oh, udah jam 5 ya. Sudah berhubung sudah jam 5, langsung tampilkan di grup WA saja ya videonya kalian ya. Nah, kita tutup dulu, kita nyanyikan Bapak terima kasih, lalu kita tutup ya. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bye-bye semuanya. Ya, goodbye. Ya, sampai ketemu hari Minggu depan lagi di gereja. Dadah. Dadah semua. Semua ya. Jangan lupa ya, besok Minggu ibadah ya. Ya, sudah Feti bisa di Reksa Luther, Ethan, Sudah. Angker juga, Tia, Aileen, Jin, dadah semua, Lo Sekartika, Lo Melani.